the city, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini pagi 70 derajat Fahrenheit, tapi rasanya udah panas banget kalau pas di bawah mataharinya. California udah mulai berbenah dari para gelandangan. Emang kadang-kadang itu kita ya ngelihat gelandangan kayak kesian. Cuman kadang-kadang kita juga mikir kayak jahat juga. Kayak serba salah aja. Kadang gini kesian nih ngelihat yang di pinggir jalan, mereka kepanasan. Atau kalau pas musim dingin mereka kedinginan. Tinggal yang di tenda-tenda gitu. Cuman kadang-kadang ngelihatnya juga, ini kok jadi bikin kotor ya. Jadi kayak kayak nggak ngejaga. Oke lah, misalnya mereka mau tinggal di pinggir-pinggir jalan kayak gitu, ya paling enggak kan di sekeliling yang tempat dia tinggal itu jangan buang sampah, jangan pupuk sembarangan. Soalnya kebanyakannya begitu. Jadi pada kayak bikin kotor. Pick up 247. Thank you so much. Tumben datang langsung udah selesai. Kalau dilihat kan kadang-kadang kesian sama tukang-tukang yang ngebersihin di daerah situ, di daerah mereka tinggal. Mereka tinggal juga kadang-kadang sembarangan aja. Kadang gue juga bingung sama hukum di sini. Kita buat camping di daerah pegunungan aja itu mesti pakai izin segala macem. Tapi mereka yang tinggal-tinggal di pinggir freeway, di pinggir-pinggir jalan, itu juga didiemin, kan aneh. Thank you, you have a good day. Tuh cepet ngerambatnya. Udah 79 derajat Fahrenheit. Sampai nanti puncak-puncaknya jam 3, jam 4 sore itu panas-panasnya. Setengah galon buat 175 miles. Sama lah, masih sekitar 1 galonnya itu buat 40 miles. Jadi dari sebagian banyak mereka itu bukannya mereka orang nggak punya. Tuh, kalau lihat daerah sini kan, dulu ini di kiri penuh itu yang gelandangan kalau pagi pada nongkrong di situ. Yang di pinggir-pinggir rel kereta juga. Ya enak dilihatnya kalau kayak begini tuh, mulai pada bersih. Tuh sisa-sisa puing-puingnya tuh, kotoran-kotorannya mereka, sampah-sampah. Jadi yang parahnya gini, ada di sebagian tempat ya,
Jadi sebenarnya itu taman yang ada danaunya. Bisa bayangin gak sih bagusnya kayak apaan kan? Taman ada danaunya, tapi dikelilingin sama tenda-tenda mereka. Karena kan di setiap taman di sini ya ada fountain waternya, ada air buat minumnya kan. Jadi tempatnya emang bener-bener enak biasanya kalau yang namanya taman itu ya, pohon-pohonnya teduh. Tapi sama mereka nggak ngejaga kebersihannya. Jadi kalau danau kan airnya nggak ngalir. Ya udah buang air sembarangan di situ ya numpuk lah. Gue plastik gue udah mau habis. Lupa beli gua. Hello, I'll pick up food. Thank you. Iya, bisa lo bayangin kan danau yang bagus kayak begitu dipakai buat boker segitu banyaknya orang. Padahal ada kamar mandi ada. Cuman kan kamar mandi bukan buat 24 jam dibuka. Biasanya kalau udah gelap ya ditutup. Tapi itu yang gue bingung, kok susah ngusir atau buat ngeluarin orang-orang itu susah. Karena di sini juga ada kayak organisasi-organisasi begitu loh, yang kayak HAM segala macem. Jadi yang ngelindungin ya mereka, ngelindungin doang, cuman nggak ngasih jalan keluar. Okay, thank you. Thank you, have a good day. You too. Ban udah minta mulai diganti lagi tuh. Enggak, belum parah-parah banget sih, tapi udah mulai. Masih bagus belakang, tapi udah mulai ada flat spotnya tuh. Tuh, bekas-bekasnya lo lihat. Pada nyampah yang di pinggir-pinggir freeway. Kesian kan pegawai yang kebersihannya. Ini udah mendingan itu paling. Mereka kayak nggak mau ngejaga. Jadi alasan-alasannya kenapa sekarang namanya pemabok, pemake pada jorok-jorok kan. Tapi kalau misalnya bisa ke pinggir-pinggir freeway yang di situ aja tuh, itu lebih banyak lagi tuh sampah-sampahnya. Gue maksudnya ya, yang bukan warga negara sini aja itu ngeliatnya kayak sebel gitu sama kelakuan-kelakuannya ya. Alhamdulillah. Sebagian dari mereka ya, mereka tuh bukannya mereka nggak punya duit, mereka dikasih duit loh dari pemerintah. Pick up dulu ya. Hi, pick up food. Okay, thank you so much. Have a good one. Panas, mulai panas. 82 derajat Fahrenheit. Jadi dari sebagian dari mereka ya, mereka tuh bukannya miskin. Yang kayak gue bilang tadi, mereka dikasih sama negara tuh, dikasih sama pemerintah. Sampai gue pernah denger itu ada yang dapatnya sebulan $3.000. Bisa lo bayangin kalau di sini $3.000 udah
udah lumayan lah bisa nyewa apartemen, bisa buat makan tanpa ngelakuin apa-apa ya. Tapi sama mereka dipakai buat ngedrugs. Karena orang kalau udah ngedrugs segala macem, ngobat, gimana? Males mereka, mau ngapa-ngapain juga males. Dibiayain pemerintah, mereka tinggal di pinggir jalan, nggak perlu nyewa tempat, makan dengan minta-minta, duitnya ya buat ngobat. Itulah orang ngobat jeleknya juga, ngobat nyabu, kagak usah duitnya sendiri ya. Kalau ada barang yang buat dijual, dia bisa jual buat beli perabot maboknya mereka, ya dilakuin lah buat ngejual-jual. $3.000 lo nggak usah ngapa-ngapain. Makanya kebanyakan dari mereka juga itu, mereka beli kayak RV, yang mobil rumah. Jadi dia tinggal di situ, dia tinggal parkir di mana aja. Kayak yang di video kapan itu, yang minta-minta, yang gue bilang makanya gue nggak kasih. Ya, yang nggak taunya mobilnya malah mobil bagus. Alhamdulillah. Ya bisa lah, segala kemungkinannya ada. Lo bisa bilang mungkin begini kali bang, mungkin begini. Iya, bisa, semua kemungkinan itu bisa. Cuman yang gue omongin ini kemungkinan yang menurut gue dan yang gue denger gitu. Terus ada yang ngelakuin kriminal, jadi mereka susah buat dapat kerja, susah. Bekas anak Vespa. How you doing? Good. It's a nice day, huh? Exactly, yeah. You be safe. Iya, di sini ya, kalau udah ngelakuin kejahatan udah susah, buat nyari kerja tuh susah. Dan lumayan bersih kan sekarang kan, udah nggak ada yang camping di pinggiran jalan. Dan ada temen-temen gue juga yang pernah ngelakuin tindakan kriminal ya, tapi mereka setelah keluar dari penjara itu ya bener-bener niat ngejalanin hidup yang bener, ya berhasil. Jadi pada dasarnya ya mayoritasnya mereka kalau selama masih, tuh lihat nih yang kayak begini-begini, mereka cuma nggak mau kerja aja. Dan banyak dari mereka begini juga, mereka dulunya pada punya kerjaan, bisa dibilang ya kerjaan enak, bukan kerjaan yang sekedar jadi kuli ya. Tapi mereka capek sama ngadepin lingkungan kerja, lingkungan hidupnya dia, mereka capek. Jadi mereka pengen kayak bebas, hidup nggak ngapa-ngapain, tapi digaji sama pemerintah. Itulah yang mereka mau. Gara-gara tadi nggak persiapan, sampai baterai lupa bawa. Jadi baterai habis, nggak bisa ganti. Tadi sampai mana gue juga lupa itu. Lagi ngomongin apa ya? Jadi nggak semuanya gembel di sini itu homeless juga. Jadi homeless juga. Maksudnya orang nggak punya.
Jadi mereka nggak kepengen hidup itu ada aturannya. Dan kerjaannya mereka ya bagus-bagus. Cuman ya kebanyakan itulah. Mereka kena drugs. Jadi lupa sama yang diharapin dari hidup mereka, udah lupa. Jadi ngerasa udah enak. Hidup dibayar tanpa ngelakuin apa-apa. Ya udah dibawa mabuk lah. Sekarang kalau dipikir coba, kagak usah yang dibiayain sama pemerintah ya. Yang sampai ada yang dapat $3.000 sebulan. Lihat di Indonesia sendiri juga lah coba. Kayak yang pemabuk-pemabuk. Padahal mereka nggak dibiayain sama negara kan. Cuman dibiayain sama Pemda. Disuruh ngejaga parkiran-parkiran coba. Enak kan hidupnya kayak begitu. Kagak usah kerja ya, nggak semua. Ntar gue ngomong gitu dibilang semua tukang parkir lagi, yang enggak. Jadi enak nongkrong di parkiran. Ntar ada orang mau keluar, tinggal berdiri dah, prit 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 gitu doang kerjaannya kan. Soalnya dibilang ya emang susah sih nyari kerjaan di Indonesia kan. Apalagi buat orang yang nggak berusaha. Orang yang berusaha aja susah nyari kerjaan. Iya, buat hidup normal aja ya, buat hidup normal 1.500 lah. Dibilang enak ya, enak, mereka nggak perlu tidur-tidur di jalanan. Cuma kan mereka ada kewajibannya. Kalau misalnya dari 1.500 itu yang dikasih pemerintah, misalnya dipakai bener gitu, kan yang mereka nggak mau kan kewajiban-kewajibannya. Dan ada yang begini juga. Panas ini, gue turunin aja kacanya. Berapa sih? 95 padahal, tapi panas. Jadi ada sebagian begini, dikasih tempat tinggal, jadi rumah buat mereka tinggal lah, kayak shelter gitu, rumah penampungan. Itu aja mereka banyak yang nggak mau karena aduh anginnya panas amat. Iya, mereka pada nggak mau karena ada peraturan. Mereka harus pulang jam berapa, jadi masuk ke shelter itu paling telat jam berapa, itu ada aturannya. Jadi mereka nggak mau diatur kayak begitu, nggak mau coba. Padahal gratis loh, nggak disuruh bayar. Jadi kalau nggak mau ada aturannya, hidup aja di hutan. Udah dibikin sama dia, kota itu dianggap hutan. Jadi tinggal sesuka mereka. Di pinggir-pinggir jalan, bangun tenda, bikin tenda segala macam, udah kayak begitu. Sekarang kurang baik apa pemerintah? Ngasih mereka duit buat mereka hidup layak. Cuman emang mereka aja nggak mau. Jorok-jorok kalau lihat mereka itu tinggal yang di pinggir-pinggir jalan itu. Jadi kalau ngelihat orang pada komplain itu udah dari dulu udah pada komplain semua, cuman ya gitulah. Kayak nggak didengar, kayak didiemin. Dan kayak orang-orang yang pembela HAM di sini juga.
Ya bukan pembela HAM sih, maksudnya yang kayak aktivis-aktivis yang ngebela orang-orang yang begitu. Soalnya mereka juga dapat duit juga. Sekarang nggak usah ya bikin kayak yayasan kayak begitu. Jadi ngebantu anak yatim piatu di sini kayak jadi foster parents ya. Jadi orang tua angkat itu ngurus satu anak aja bisa sampai 5.000 6.000 dolar per orang per bulan ya. Nah sekarang kalau emang lu telaten sama anak kecil, terus bener-bener mau ngerawat mereka itu, lu satu rumah ya ngerawat buat 6 anak aja, lo kaliin 5.000 udah 30.000 dolar per bulan. Lu biaya nyewa rumah aja jauh banget, biaya makan mereka juga, namanya anak-anak kayak begitu berapa sih per bulan? Itu untungnya banyak banget. Makanya mereka ya mau ngebantu jadi aktivis buat yang para gembel-gembel itu. Kalau dibilang ya balik lagi lah, kan nggak semuanya pemabok, kan nggak semuanya drug addict. Makanya lu lihat gua aja ya, komplain kan sama orang-orang kayak gitu. Lu bisa bayangin yang warga negara sini kayak apaan. Apalagi kalau lu pernah denger yang di pantai, yang di Venice, daerah Santa Monica sana, itu di Venice Beach itu, aduh, kotor udah kayak, itu kotornya udah kayak pasar apaan ya, aduh udahlah, nggak bisa dibilang kayak Amerika lah, enggak lah. Sekarang kayak lu bayangin lah, pemabok dikumpulin jadi satu kayak apaan sih? Berantem ya, ada yang saling bunuh-bunuhan juga. Tapi bagus sekarang sih udah mulai bener-bener mulai dibersihin. Sebagian emang udah bener-bener bersih. Kejauhan parkirnya ya. Oh ya, mau nggak mau jauh-jauh tuh tadi. Pick up dulu yuk. Terakhir. Istirahat dulu, zuhur.
Dan nggak sedikit juga yang ada kelainan jiwa ya, jadi kayak mental illness sudah, yang seharusnya itu pada masuk ke rumah sakit karena dari daerah tertentu rumah sakit buat orang-orang yang mental ya, mental illness gitu penuh, atau dananya kurang dari pemerintah daerahnya, gua nggak ngerti juga. Jadi dilempar-lemparin ke sini. Gue pernah cerita juga itu masalah itu. Kan parah juga sih kalau orang-orang yang punya sakit mental kayak begitu dibiarin di jalanan. Kalau yang ngoceh-ngoceh sendiri mah wajar lah. Udah kan nggak ngeganggu orang. Paling kalau perutnya kenyang udah. Kalau yang kadang sadar, kadang umat, lu nungguin gue ngomong gila ya. Ya kalau gue sebenarnya di sini ngomong gila ya nggak apa-apa. Ya kali gue pengen disomasi dari Indonesia, lah gue ngomonginnya di sini. Emangnya ada di sini yang kayak di Indonesia gitu? Saking kagak ada kerjaan. Masalah-masalah kayak gitu aja dimasalahin. Woi, cari kerja yang bener lah. Lo orang ada yang kerja susah-susah, kerjaan lu cuman somasi-somasi orang doang. Ya ada hal-hal penting lain lah yang perlu lu kerjain atau pikirin. Kapan mau majunya kalau cuman masalah istilah doang dimasalahin? Masalah yang lebih gede banyak banget. Ngapain gue ngomongin kayak begitu ya? Kan lagi ngomongin di sini. Iya, ada beberapa kejadian ya yang orang-orang gilanya juga nggak ada apa-apa, orang keluar dari toko main tusuk, main pukul. Kan emang bener-bener ya orang gila, yang mau digimanain. Gua aja yang pernah kerja sama anak-anak yang terbelakang ya, kan sebagian juga punya mental kan, mental illness gitu juga kan. Jadi lu kalau telat ngasih obat aja, ada yang udah teriak-teriak dia. Yang udah mukul-mukul diri sendiri gitu, ngebentok-bentokin palanya ke tembok ada. Kalau lu telat ngasih obatnya. Jadi ngomongin orang gila sih. Pulang zuhur. Cuman emang alhamdulillah lah bersih udah dibandingin sebelum-sebelumnya ya. Itu aja kalau lo lihat di depan ya, di bukit-bukitnya, itu kalau ada sumber air aja, ada kemungkinan mereka mau itu nempat-nempatin di atas. Cuman ya ntar ada yang kebakaran lah, ada pembunuhan. Kacau. Menikmati hidup dengan cara mereka, punya kepuasan masing-masing. Ya nggak semua orang berpikiran dan berpandangan sama. Jadi makanya apa yang kita pikirin itu benar, belum tentu di dalam pikiran orang lain itu benar. Hijau nggak jalan, kan ada ambulans. Ini kadang-kadang gue kalau ngikutin emosi aja gue sama dispatchernya. Udah waktunya gue mau selesai, tapi dikirim malah ada ke daerah yang tambah jauh.
Tapi ya balik lagi, ntar dibilang gue kufur nikmat kalau kayak begitu. Kagak mensyukuri apaan yang udah dikasih. Pokoknya selalulah bersyukur aja lah. Alhamdulillah. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu lah. Besok-besok gue sambung lagi ngeditnya. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut. Kehabisan suara gua. Cabut. Round and round, riding in the city, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Ini tips dari gua, kalau udah mulai ngantuk di freeway, mainan sama angin. Balap gua kurang ajar. Gua kalau panas-panas kayak gini bawaannya pengen jajan mulu ya. Pengen jajan es kayak bocah. Mak, beliin es, Mak. Gua mau cobain esnya, es Meksiko. Hola. Tengo nieve de mango, vainilla, limón, coco y nuez. What is a coconut? Pina? Yeah. Yes. The $6 or $10. How much the small one? 6 y 10. This one? Yeah, $6. How much? 6. 6? Yeah. Okay. ¿Es okay? Yeah. The coconut? Coconut. Listo, mira, aquí está. Thank you so much. Thank you.